Oke, jadi di video kali ini kita akan unboxing Asus ROG Phone 5 tapi yang versi resmi Indonesia. Jadi beberapa minggu yang lalu saya udah unboxing dan juga hands on Asus ROG Phone 5 tapi yang versi Tencent gemes. Nah, sekarang kita dipinjami sama Asus untuk mencoba yang versi resmi. Kalau dari segi boxnya ya sama sebenarnya ya. Cuman kalau yang versi resmi di sini pasti ada nama PT Asus Teknologi Indonesia Batam itu ya, Jalan Pelita. Jadi syarat untuk bisa masuk secara resmi ke Indonesia itu harus ada pabriknya, harus dibuat di Indonesia atau TKDN lah istilahnya ya. Dan ini negara pembuatnya adalah Indonesia. Jadi benar-benar made in Indonesia. Cuman apakah ada perbedaan desain ya dengan yang versi Tencent gemes? Langsung aja kita buka. Nah, kalau kebuka gini kan udah nggak ada refleks-refleksnya ya. Dan ini saya dipinjami Asus yang varian 8GB 128GB. Dan dia udah 5G ya. Jadi ini adalah setahu saya satu-satunya HP pertama dari Asus yang udah 5G yaitu ROG Phone 5. Akhirnya dia resmi masuk ke Indonesia. Harganya itu mulai dari 9.999.000 atau 10 juta kembali 1.000 dan terakhir 14.99 atau 15 juta. Perbedaannya adalah di varian memori RAM dan juga di memori internal. Untuk yang 15 itu 12GB 256GB. Untuk spesifikasi lainnya sama. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Untuk gambarnya sama juga ya dengan yang versi Tencent gemes. Ini bisa kita scan pakai AR kameranya nanti. Tapi seingat saya ini for those who dare ini ya, slogannya ini kayaknya nggak ada di versi Tencent gemes. Nanti akan saya kasih footage-nya juga karena saya juga lupa ingat. Dan kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Di sini ada SIM ejector yang Asus ROG banget. Di sini ada detail kecil yang logonya ROG ya, Republic of Gamers. Terus juga ada casing di sini. Ada beberapa stiker ya, ada stiker buat kalian yang karena komunitas ROG di Indonesia itu gede banget ya. Banyak banget fansnya ROG. Terus di sini ada casing juga. Casingnya mirip seperti Asus ROG yang sebelumnya. Jadi nggak full case gitu, masih bolong-bolong biar kesan gamingnya cukup kerasa. Dan ini adalah HP-nya. Mungkin kita taruh di sini dulu lah ya. Di sini dulu sambil kita lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi ada adapter. Nah, enaknya kalau yang versi resmi adapternya itu pasti cocok dengan colokan yang ada di Indonesia karena nggak gepeng. Jadi bulat-bulat seperti ini. Dan untuk yang versi resmi ini outputnya itu 65 watt. Wow, udah gede banget ya, udah kayak laptop yang tipis 65 watt. Jadi ngecasnya ini pasti kenceng banget. Terus untuk kabelnya juga udah braided seperti ini, nggak seperti kabel smartphone flagship lainnya. Jadi dia udah braided, dilapisi dengan nilon. Dan juga ada aksesoris tambahannya di sini. Terus ada apa lagi? Udah ya, nggak ada apa-apa lagi, kosong. Oke, jadi sekarang kita coba lihat untuk desainnya ini. Kebetulan dikirim yang warna hitam ya. Jadi pas banget. Kalau dulu itu saya nge-review yang warna putih. Ini yang warna hitam. Dan kita coba lihat apa perbedaannya. Wih, hitamnya bagus ya. Hitamnya ini glossy gimana gitu. Terus di sini angka 5-nya yang menandakan ini adalah Asus ROG Phone 5 since 2006 ROG. Kalau di versi Tencent gemes, kalau nggak salah di sini ada tulisannya Tencent gemes gitu. Di sini ada panah-panah ya. Ya kesannya gaming look banget lah. Terus di sini ada nomor IMEI, serial number. Di bagian bawah bingkai kameranya ini ada 64 megapiksel quad Bayer ya, bukan quad kamera ya. Quad Bayer tapi. Terus di sini ada LED flashnya. Intinya kalau secara desain masih ciri khasnya ROG Phone banget lah. Jadi heritage atau peninggalannya ROG di seri-seri sebelumnya masih kerasa banget di sini. Cuman bedanya ini warnanya ini kayak ada dibikin kesan-kesan matrix looks gitu lah, sama seperti di Asus ROG G14 di laptopnya. Dan sekarang coba kita nyalakan ya sambil kita install beberapa aplikasi benchmark. Apakah skornya sama dengan versi yang Tencent gemes? Seharusnya sama sih ya. Nah, ini ada Qualcomm Elite Gaming untuk bootingnya. Beratnya ini sekitar 238 gram, standarnya berat HP gaming. Terus untuk dimensi layar, bootingnya kayak gitu ya suaranya ya. Sama suaranya kayak yang di Asus original laptop, jadi kayak pedang sing gitu ya. Nah tuh ya, untuk setupnya aja udah hologram dengan ROG banget seperti ini. Jadi ini kita setup dulu.
Oke, jadi setupnya udah hampir selesai dan ini ada kayak semacam selamat datang gitu ya. Nah, ini adalah AR kameranya nih, keren banget nih ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru beli Asus ROG Phone 5, kalian bisa coba ini. Jadi stiker yang ada di sini ya, ini stiker yang ajaib banget, yang canggih banget. Jadi kalau misalkan kameranya kita todongkan ke arah packagingnya ini ya, contohnya seperti ini. Set scan all comic grids. Kok nggak mau keluar sebentar ya? Ya tuh, ayo. Nah tuh baru keluar tuh, ya. Jadi keren tuh. Ya, jadi kalau misalkan ini kita scan bakal muncul tuh. Ada suaranya juga. Ya, ini nih. Ush. Tuh keren nggak? Nah, pedangnya nyala udah kayak jurusnya Sasuke ya, Chidori. Tuh ya. Keren banget. Jadi buat kalian yang mungkin baru beli Asus ROG Phone 5, kalian bisa cobain tuh. Oke, itu adalah fitur-fitur yang menurut saya sebenarnya secara fungsi nggak penting, tapi secara experience untuk unboxing, wah gaming banget gitu. Dan ini tadi dia minta update, terus sekarang restart. Sambil nunggu restart mungkin kita lihat untuk port-portnya ya. Jadi masih ada audio jack di bagian bawah ini ya, ada audio jack dan juga Type-C-nya. Dan karena masih ada audio jack, kalian bisa cocokkan atau kalian bisa beli Asus ROG Zetra ya. Ini ada yang versi baru, ini versi berapa nih? Jadi saya dipinjami juga sama Asus, ini yang versi kedua ya. Makanya masih ada audio jacknya, karena kalau enggak ya nggak bisa pakai ROG Zetra ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka main game PUBG atau game Fortnite, pokoknya game-game apapun lah ya, game kompetitif, paling enak itu pakai earphone gaming seperti ini karena bisa lebih kerasa banget gitu kompetitifnya. Oke, jadi dia udah restart dan mungkin sekarang saya coba untuk install beberapa aplikasi untuk hands on, atau gini aja deh, kita coba kameranya dulu ya. Apakah kameranya sama dengan yang versi Tencent Gemes? Jadi untuk kameranya ini, kamera belakangnya ya ada 3. Kamera utamanya 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya 13 megapiksel, terus ada makro 5 megapiksel, terus ada LED flash. Untuk selfie kameranya 24 megapiksel. Yang saya rasakan dengan yang versi Tencent Gemes itu sama ya, untuk ya jadi update-nya udah selesai. Saya cancel dulu. Untuk feel vibration feedback-nya itu enak banget, udah kayak HP flagship. Jadi yang getar itu nggak semua bagian gitu. Oke, kita coba untuk selfie-nya dulu. Wih, ada face detection-nya juga di sini. Oke, ini untuk hasilnya, kamera yang 24 megapiksel dan dia ada metering-nya ya. Nah, jadi ada kotak-kotak tuh kalau misalkan saya miring-miringkan. Tuh ya. Terus kita coba kamera belakangnya. Nah, ini kamera belakangnya. Kita coba foto-foto beberapa detail di sini. Oke, jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu review lengkapnya Asus ROG Phone 5 ini, bisa tonton yang versi Tencent Gemes. Karena seharusnya nggak ada perbedaan sih ya, spesifikasinya sama, bedanya mungkin hanya ada di boxnya. Boxnya yang pengimportnya siapa, versi resmi, dan garansinya lebih pasti juga kalau versi resmi, terus juga TKDN. Jadi kalian membantu orang-orang yang bekerja di pabrik ROG yang ada di Batam sana. Dan enaknya buat kita, SIM cardnya itu pasti tembus, pasti bisa pakai All SIM Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Asus ROG Phone 5 di resolusi Full HD dengan 60 fps ya. Kalau di layarnya Asus ROG Phone 5 ini terlihat stabil gitu ya. Saya jalan agak cepat sekarang, tapi di luar panas banget, gak apa-apa ya. Kita tes saja. Dan ya kira-kira seperti ini kalau saya gunakan jalan, dan untuk layarnya lumayan nge-wide. Jadi ini udah paling mentok tangan saya kalau kalian buat vlog. Menurut saya headroom dan juga space lain itu masih cukup oke, masih cukup banyak, jadi environment-nya bakalan terlihat jelas. Dan ini adalah kamera belakangnya di resolusi 4K, lensanya ultrawide ya. Cuman ini bisa kita zoom kok ya, bisa kita zoom sampai berapa nih? Sampai 2,4 kali di lensa ultrawide-nya. Dan ini fitur stabilization-nya mati. Tapi yang menarik ya, apa karena chipsetnya ya? Jadi kalau saya perhatikan di layarnya Asus ROG Phone 5 ini masih cukup stabil. Saya coba jalan agak cepet deh sekarang ya. Nah ini 4K dengan fitur stabilization-nya mati. Tuh kalau kalian lihat ya, masih cukup stabil. Dan sekarang kita coba lihat untuk mengambil detail sebuah bunga. Gila ya. Untuk kameranya menurut saya oke banget nih. Untuk sebuah HP gaming ternyata sektor kameranya nggak dikesampingkan sama Asus tuh. Ya, jadi detail warnanya juga bagus banget di layarnya ini. Semoga nanti ketika dipindah layarnya nggak berubah.
Dan sekarang ini adalah resolusi Full HD dengan fitur stabilization-nya nyala ya. Weh, kalau ini sih memang lebih stabil ya. Tapi coba kita lihat untuk detailnya, apakah bisa cepat fokusnya. Lumayan. Ya mas, ya maaf ya ada yang nyapa. Nah itu. Oke, sekarang kita coba membelakangi cahaya. Jadi backlightnya kira-kira seperti ini. Untuk high dynamic range-nya coba kita lihat langitnya, teksturnya juga masih cukup terlihat ya. Tuh, ini saya jalan mundur. Tapi saya jalan mundur aja juga masih stabil ya. Oke, sekarang kita coba teknik tilting panning. Apakah ada patah-patah? Kalau di layarnya ini ada sedikit ya. Tuh ya, kalau misal ke atas nggak ada. Tuh ya, smooth banget. Kalau kiri masih ada sedikit. Jadi sekarang kita coba jalan lebih kenceng. Tapi saya penasaran apakah Antutunya sama. Sebentar, sebelum itu kita coba untuk aplikasinya ya, aplikasi ROG-nya. Kayak gitu. Sama juga tampilannya sama karena memang seharusnya ya sama semua ya. Ya, jadi ini sepertinya pakai refresh rate yang lebih tinggi nih. Ya, ini saya pakai 144 Hz karena licin banget. Dan di software ROG-nya ini kita bisa pilih game-game apa aja yang sudah support 144 Hz. Contohnya ada game-game ini, mungkin kalian playernya ya. Ada game yang udah support 120 Hz seperti Shadow Legend, Mortal Kombat, Honkai Impact sudah support juga ya. Kalau sama ROG ini, terus gamepad, pakai gamepad ini yang support apa aja banyak. Jadi kalian istilahnya kayak udah disiapin gitu sama si Asus ROG Phone 5. Terus ada yang support dengan air trigger juga. Oh tadi belum ya, untuk portnya ini di bagian kanan. Nah ini jadi ada triggernya di sini nih. Jadi kita bisa main seperti ini pakai L1 R1. Terus volume up and down, tombol power, atasnya nggak ada apa-apa. Di sini ada tambahan untuk ke aksesorisnya. Oke, jadi mungkin saya install dulu untuk aplikasi Benchmark ya. Karena untuk review lengkapnya udah pernah saya coba dan kebetulan ini saya dikirimi warna hitam. Jadi kalian bisa menentukan lah pengen yang warna hitam atau yang warna putih. Ya seharusnya sama lah ya desainnya Tenchen gemes sama yang ini. Oke, jadi untuk instalasinya udah selesai dan ini kita juga sudah update ke versi yang paling baru ya, udah pakai Android 11, pokoknya yang paling update lah. Dan kita coba lihat, kita bandingkan dengan yang versi Tenchen gemes juga, apakah ada peningkatan performa di update-nya yang baru. Jadi kita coba lihat dulu untuk skor Antutunya. Kalau nggak salah di versi Tenchen gemes itu ya 700 ribuan, tapi kayaknya lebih kenceng yang ini ya. Dengan skornya itu 791.978 di Antutu versi 9-nya. Oke, buat kalian yang nggak percaya Antutu, ini saya agak cepetin aja ya, karena sebenarnya kita juga udah bahas ROG Phone 5 yang Tenchen gemes. Jadi kita lihat untuk single core dan multi core-nya di Geekbench 5 dan hasilnya 1121. Tinggi banget untuk single core-nya dan multi core-nya 3614. Dan kemarin juga sempat kita tes pakai CPU throttling. Kita coba selama 15 menit dan hasilnya skornya cukup stabil di atas 80%. Gak ada thermal throttling dan untuk hasilnya kalian juga bisa langsung lihat di sini. Dan kemarin ketika tes ini memang kalau secara skor dia stabil, gak ada thermal throttling. Cuman karena kemarin kita tesnya itu nggak pakai casing ya, jadi bener-bener seperti ini. Yang saya rasakan casingnya ini lumayan panas lah ya. Jadi karena memang ini segmennya HP gaming dan kita kemarin juga ngetesnya di Performance X ya, X on, jadi yang paling tingginya settingan ROG Phone 5. Jadi saran saya kalau kalian akhirnya memutuskan untuk membeli ROG Phone 5 ini paling tidak pakai casing, atau kalau misalkan digunakan untuk performa yang benar-benar kenceng banget, pastikan kalian juga punya coolingnya. Jadi biar nggak sakit gitu di tangan dan HP-nya juga bisa lebih awet. Terus di 3D Mark-nya kemarin kita juga sempet tes dan hasilnya kalian juga bisa langsung baca di sini. Tapi memang yang saya rasakan di versi resmi dengan sistem update yang paling terbarunya ini, temperaturnya nggak sepanas yang versi Tenchen. Karena memang untuk update-nya ya, kalau kita lihat di sini, yang nomor 5 itu ada Optimize Temperature Control Adjustment Strategy. Jadi untuk update terbarunya ini memang ada ya strategi dari Asus ROG Phone 5 untuk mengontrol panasnya yang memang di versi Tenchen gemes itu mungkin belum ada updatean baru, jadi masih lumayan panas. Terus kalau untuk kualitas layarnya nggak ada komplain ya, karena dia panelnya udah pakai AMOLED dengan 1 billion color, 144 Hz refresh rate dengan 395 ppi atau pixel per inch, dan untuk brightness nits-nya ada di 800. Ini udah paling mentok, dan kalau saya tembakkan ke lighting kira-kira seperti ini.
Dan walaupun kalian ngegame di cahaya yang terik banget, seharusnya masih bisa melihatnya dengan jelas. Dan untuk audionya juga udah stereo, dituning sama DTS-X Ultra. Ini belum volume paling kenceng. Paling kencengnya itu segini. Tuh ya. Jadi suaranya ROG Phone 5 ini menurut saya pribadi lebih imersif ketimbang ROG Phone 3. Kira-kira seperti ini suaranya. Jadi kenceng banget. Walaupun kalian main game nggak pakai earphone, nggak pakai ROG Zetra ini, menurut saya masih oke lah kalau gamenya bukan game yang kompetitif. Tapi kalau game PUBG, FPS ya pakai earphone biar lebih kompetitif lagi. Terus fitur yang paling penting menurut saya di HP ini adalah software bawaannya nih, Armor ini ya. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa menu yang bisa kita atur di sini. Dan sekarang kita coba lihat untuk PUBG-nya apakah yang 90 FPS sudah ke unlock belum ya. Ternyata cuman mentok di Smooth Extreme aja di Snapdragon 888 ini. Belum sampai di 90 FPS. Dan kalau misalkan kita mau ambil fitur gamingnya, kita bisa slide ke kiri, kita ulangi lagi ya. Nah, seperti ini. Dan di sini ada beberapa fitur. Yang baru itu ada quick control, ada haptic audio, crosshair juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen di crosshairnya ini mungkin di PUBG-nya kurang besar gitu ya, kalian bisa pakai crosshair yang ada di bawaannya si ROG Phone 5 ini. Nah, warna merah biar lebih jelas kalau mau lihat musuhnya. Terus juga ada fitur refresh rate. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngelock di 144 Hz bisa tekan yang ini. Terus juga ada scout mode. Nah, scout mode ini bakalan invert color. Jadi warnanya ini bakalan diubah seperti ini ya, di invert. Jadi warna musuh akan terlihat lebih jelas. Terus juga ada ini sebenarnya di video yang Tension Gemes juga udah kita bahas. Nah, ini ada fiturnya X Mode On 1,31 GHz ya sekarang, dan dia ada di 60 fps. Terus air trigger. Nah, air trigger ini adalah si ini ya, kanan kirinya ini kalian bisa setup dulu di settingannya si PUBG, lalu disesuaikan seperti HP gaming pada umumnya. Oke lah. Wih, ini warnanya nyala merah ya. Ini kita bisa custom juga di softwarenya tadi, Armory tadi. Kalau kalian pengen warnanya nyala yang lain bisa juga. Jadi kalau kalian pengen review lebih jelas, bisa lihat di video kita yang versi Tension Gemes, karena menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali mungkin update-nya yang baru. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nicky Sebdi and see you on the next video. Bye bye.